Pernahkah Anda merasa tenang di tengah badai? Mungkin tanpa Anda sadari, kebijaksanaan Stoa telah lama bersemayam dalam diri Anda. Ayo like video ini dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama, menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Mari kita gali lebih dalam, apakah Anda memiliki tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa ini? Sahabatku, di tengah hiruk-pikuk dunia modern ini, seringkali kita terjebak dalam pusaran emosi dan keinginan yang tak berujung. Kita mengejar kebahagiaan di luar diri, mencari validasi dari orang lain, dan mudah sekali terombang-ambing oleh opini dan kejadian eksternal. Namun, tahukah Anda bahwa di dalam diri kita sebenarnya tersimpan sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah kebijaksanaan kuno yang mampu membimbing kita melewati badai kehidupan dengan tenang dan penuh keyakinan. Kekuatan itu adalah Stoicisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan menjalani hidup dengan penuh kebajikan. Stoisme bukanlah sekedar teori atau ajaran yang membosankan. Ia adalah sebuah panduan praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi negatif seperti amarah, ketakutan, dan kesedihan, serta mengembangkan kebajikan-kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mempraktekkan Stoisme, kita tidak hanya menjadi lebih bahagia dan damai, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih bermakna dalam menjalani hidup. Jadi, mari kita telusuri, apakah Anda memiliki tanda-tanda kebijaksanaan Stoisme yang membanggakan? Tanda pertama dari kebijaksanaan Stoa adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa. Orang Stoa sejati memahami bahwa banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendalinya, seperti cuaca, tindakan orang lain, atau kejadian tak terduga. Alih-alih mencoba mengendalikan hal-hal yang mustahil, ia fokus pada apa yang bisa ia pengaruhi, yaitu pikiran, tindakan, dan reaksinya sendiri. Ia tidak membuang energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa diubah, tetapi menggunakan energinya untuk melakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Tanda kedua adalah kemampuan untuk menerima kesulitan dan tantangan sebagai bagian dari kehidupan. Seorang Stoa sejati tidak menghindari masalah atau mengeluh tentang nasib buruk. Ia justru melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Ia memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahwa kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari proses pembelajaran. Ia tidak menyerah ketika menghadapi rintangan, tetapi bangkit kembali dengan semangat yang lebih membara. Ia tahu bahwa setiap kesulitan yang ia atasi akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Tanda ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif. Seorang Stoa tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Ia memahami bahwa emosi hanyalah reaksi terhadap pikiran dan bahwa ia memiliki kendali atas pikirannya. Ketika merasa marah, takut, atau sedih, ia tidak langsung bertindak berdasarkan emosi tersebut. Ia meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang menyebabkannya merasakan emosi tersebut, dan kemudian memilih untuk merespon dengan cara yang rasional dan bijaksana. Ia tidak membiarkan emosinya merusak hubungan atau menghalangi tujuannya. Tanda keempat adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Seorang Stoa memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesenangan atau materi, tetapi dalam menjalani hidup yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ia berusaha untuk menjadi bijaksana, berani, adil, dan memiliki pengendalian diri dalam segala aspek kehidupannya. Ia tidak berkompromi dengan prinsip-prinsip moralnya, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau godaan. Ia percaya bahwa dengan hidup sesuai dengan kebajikan, ia akan mencapai kedamaian dan kepuasan batin yang sejati. Tanda kelima adalah kemampuan untuk menghargai waktu dan hidup di saat ini. Seorang Stoa tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan.
Ia fokus pada saat ini dan berusaha untuk menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Ia memahami bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas dan bahwa setiap momen yang terlewatkan tidak akan pernah kembali. Ia menggunakan waktunya dengan bijak, melakukan hal-hal yang penting dan bermakna, dan menghargai hubungan dengan orang-orang yang dicintainya. Tanda keenam adalah kemampuan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Seorang Stoa tidak fokus pada apa yang kurang, tetapi pada apa yang sudah ia miliki. Ia menghargai kesehatan, keluarga, teman, dan semua hal baik yang ada dalam hidupnya. Ia tidak iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi justru bersyukur atas keberhasilan yang ia raih sendiri. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada menghargai apa yang sudah ada. Tanda ketujuh adalah kemampuan untuk menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Seorang Stoa tidak takut mati, tetapi menerima kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Ia memahami bahwa hidup ini sementara dan bahwa setiap orang akan mati pada waktunya. Ia tidak membuang waktu untuk mengkhawatirkan kematian, tetapi menggunakan waktunya untuk menjalani hidup yang bermakna dan meninggalkan warisan yang positif. Ia percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi transformasi menuju sesuatu yang baru. Jika Anda memiliki beberapa atau bahkan semua tanda-tanda ini, selamat. Anda memiliki kebijaksanaan Stoa yang luar biasa. Teruslah kembangkan kebijaksanaan Anda dan gunakan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Ingatlah, Stoisme bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan. Teruslah belajar, berlatih, dan berkembang, dan Anda akan semakin mendekati ideal seorang Stoa sejati. Namun, jika Anda merasa masih kurang dalam beberapa aspek, jangan berkecil hati. Stoisme adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih. Mulailah dengan membaca buku-buku tentang Stoisme, mendengarkan podcast, atau mengikuti komunitas online. Cobalah untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoisme dalam kehidupan sehari-hari dan perhatikan bagaimana hal itu mengubah perspektif Anda. Ingatlah, perubahan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya akan sepadan. Salah satu latihan sederhana yang bisa Anda lakukan adalah menulis jurnal Stoisme. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan kejadian-kejadian yang Anda alami dan identifikasi hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Kemudian, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan diri dan situasi Anda. Dengan melakukan latihan ini secara teratur, Anda akan semakin terbiasa dengan prinsip-prinsip Stoisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cobalah untuk mengamati dan mengendalikan emosi Anda. Ketika Anda merasa marah, takut, atau sedih, jangan langsung bertindak berdasarkan emosi tersebut. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan renungkan apa yang menyebabkan Anda merasakan emosi tersebut. Kemudian, pilihlah untuk merespon dengan cara yang rasional dan bijaksana. Ingatlah, Anda memiliki kendali atas emosi Anda, dan Anda bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai diri Anda. Latihlah diri Anda untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki. Setiap hari, luangkan waktu untuk memikirkan hal-hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, teman, atau bahkan cuaca yang cerah. Dengan fokus pada apa yang Anda miliki, Anda akan merasa lebih bahagia dan damai, dan Anda akan lebih menghargai kehidupan Anda. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada menghargai apa yang sudah ada. Terimalah kesulitan dan tantangan sebagai bagian dari kehidupan. Jangan menghindari masalah atau mengeluh tentang nasib buruk. Lihatlah kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat.
Ingatlah, setiap kesulitan yang Anda atasi akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Jangan menyerah ketika menghadapi rintangan, tetapi bangkit kembali dengan semangat yang lebih membara. Hiduplah sesuai dengan kebajikan. Berusahalah untuk menjadi bijaksana, berani, adil, dan memiliki pengendalian diri dalam segala aspek kehidupan Anda. Jangan berkompromi dengan prinsip-prinsip moral Anda, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau godaan. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesenangan atau materi, tetapi dalam menjalani hidup yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hargai waktu dan hiduplah di saat ini. Jangan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Fokuslah pada saat ini dan berusaha untuk menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Ingatlah, waktu adalah sumber daya yang terbatas dan setiap momen yang terlewatkan tidak akan pernah kembali. Gunakan waktu Anda dengan bijak, lakukan hal-hal yang penting dan bermakna, dan hargai hubungan dengan orang-orang yang Anda cintai. Terimalah kematian sebagai bagian dari kehidupan. Jangan takut mati, tetapi terimalah kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Ingatlah, hidup ini sementara dan setiap orang akan mati pada waktunya. Jangan membuang waktu untuk mengkhawatirkan kematian, tetapi gunakan waktu Anda untuk menjalani hidup yang bermakna dan meninggalkan warisan yang positif. Sahabatku, kebijaksanaan Stoa adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoisisme, Anda akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih bermakna dalam menjalani hidup. Jangan ragu untuk memulai perjalanan stoisisme Anda hari ini dan saksikan bagaimana hal itu mengubah hidup Anda selamanya. Ingatlah, kebijaksanaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Teruslah belajar, berlatih, dan berkembang, dan Anda akan semakin mendekati ideal seorang Stoa sejati. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, dan selalu percayalah bahwa Anda memiliki potensi yang tak terbatas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadilah Stoa, jadilah bijaksana, dan jadilah bahagia. Gimana video kali ini? Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian tentang stoicisme, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang bisa belajar tentang kebijaksanaan Stoa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Salam Stoa.